to Dema Suka Podcast bersama saya Rizali Salama dan tamu undangan kita kali ini Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga di segmen Suka Gibah. Aduh, gimana sih sebagai kamu dulu deh. Oke, aku dulu. Baik, kenalin, nama aku Muhammad Satrio Mufid Mafendi, akrab dipanggil Mufid. Aku berasal dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan aku merupakan salah satu mahasiswa aktif angkatan 2023 yang sekarang ini menempati di semester ke-3. Dan kita alhamdulillah terpilih selaku menjadi winner Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga tahun 2024. Oke, lanjut. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Fitria Dwi Rahmawati, akrab dipanggil Fitria, dan aku berasal dari program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Gimana nih Kak kesannya Kakak menjadi winner Duta Kampus? Ini kesannya apa? Iya, kesannya. Oke, kalau dari aku dulu nih ya Kak Fitria ya. Kalau dari aku dulu nih kesannya adalah senang, terus bangga, sedih, campur aduk jadi satu. Kalau Kak Fitria gimana? Benar-benar. Dan sebenarnya ada rasa sedikit gak nyangka sih ya sebenarnya bisa sampai di titik ini karena teman-teman kita itu semua berproses sangat keren sekali ya Kak. Betul. Makanya selain senang dan bahagia tentunya ada rasa sedikit tidak percaya bisa sampai di titik ini gitu. Betul sekali, karena sejatinya pemilihan Duta Kampus ini bukan sekedar pemilihan-pemilihan biasa, tapi menurut kami ini adalah hal yang luar biasa karena selain kita bertanding dengan orang lain, kita juga harus bertanding dengan diri kita sendiri. Rasa-rasa gimana kita menurunkan ego, terus rasa insecure itu pasti muncul. Kalau aku, kalau Fitria nggak tahu gimana. Tapi benar banget Kak, karena kita kan bukan melihat lawannya ya, bahkan teman-teman yang lainnya itu sangat keren-keren sekali. Makanya gimana caranya kita bisa melawan diri kita sendiri agar untuk menurunkan insecure-nya dan menumbuhkan rasa berani di diri kita itu sih Kak. Selain tantangan melawan diri sendiri nih Kak, tantangan Kakak sendiri sebagai duta gitu, duta kampus, apalagi sebagai winner ya, mungkin ya lebih bisa menginspirasi banyak orang gitu. Tentunya kan pasti memiliki banyak tantangannya Kak ya. Tantangannya nih biasanya berupa apa gitu? Oke nih, karena dia aku yang udah jawab, sekarang giliran Kak Fitria dulu nih. Oke, boleh deh. Tantangannya itu sesimpel karena kita sudah mau tidak mau kita di sini membawa nama baik Duta Kampus ya Kak. Selain kita membawa nama baik Duta Kampus, kita juga membawa nama baik kampus kita UIN Sunan Kalijaga seperti itu sih Kak. Jadi rasanya itu tanggung jawab kita sedikit bertambah dan tentunya kita itu pasti dipandang sama orang lain, jadi gitu. Jadi sedikit banyak kita harus memperhatikan gerak-gerik kita. Gitu sih, betul, karena kan sejatinya Duta Kampus ini adalah seorang yang menjadi representatif atau pandangan orang terhadap kampus tuh kayak mana sih melihatnya, melihat kita. Salah satunya adalah Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga. Jadi tentunya kalau tantangannya adalah bagaimana cara kita bisa menjaga attitude, bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita mulai dari omongan, tingkah, dan lain sebagainya. Walaupun tidak pun seorang duta, kewajiban setiap orang adalah tentu menjaga dirinya dan menjaga lingkungannya. Apalagi kita yang sekarang ini menyandang gelar seorang duta. Iya benar. Yang mana orang pasti bakal melihat kayak, oh kayak gini ternyata ya mahasiswa UIN. Jadi ya tantangannya adalah di diri kita, utamanya di diri kita. Terus aku menambahi tantangan yang kedua itu adalah tantangan dari lingkungan eksternal atau luar. Selain diri kita harus memperhatikan gimana cara kita untuk bertindak, terkadang kita juga harus memikirkan gimana cara kita mengatasi nih entah omongan atau tindakan cemoohan dari teman-teman yang di luar sana. Dan itu hal yang penting bagiku. Selain kita harus peduli atau kita harus ngerti diri kita sendiri, kita juga harus ngerti lingkungan kita. Ketika kita mendapatkan umpan balik yang kurang bagus, apa yang harus kita lakukan? Iya benar Kak Mufid, karena hal-hal seperti itu kan emang di luar kendali kita. Betul, seperti betul, itu ya. Sebelumnya aku mau tahu nih, apa sih alasan Kakak mengikuti Duta Kampus ini? Oke, siapa dulu nih? Karena kan pada
pada umumnya hampir semua orang tuh menginginkan ya, tapi prosesnya itu yang banyak orang yang tidak mau. Apakah prosesnya panjang gitu? Betul, oke. Jadi alasan Betul. kenapa gabung duta kampus. Sebenarnya adalah karena yang pertama, aku berpikir aku ingin berproses nih di UIN. Aku ingin berkembang nih di UIN. Lewat apa? Aku belum ngerti awalnya. Ternyata aku ngerti bahwasanya ada duta kampus ya. Dan dari situ aku melihat bahwasanya duta kampus ini adalah salah satu wadah yang menurutku yang worth it nih. Worth it untuk kita, untuk aku yang mana fokus di bidang public speaking. Bagaimana cara kita ngomong dengan orang, apalagi prodiku tentang konseling, yang mana konseling itu tuh mengajarkan bagaimana cara kita ngobrol, cara kita peka, cara kita tahu orang lain. Nah, mungkin aku dengan adanya aku yang gabung di duta kampus ini, aku berharap aku bisa meningkatkan value dari diriku sendiri yang mana bisa untuk bermanfaat bagi aku maupun orang lain pada umumnya. Seperti itu kalau dari aku. Iya benar. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya kan ini kan aku ikut duta kampus itu kan di tahun terakhir ya kak, sebagai mahasiswa di sini kebetulan. Nah, berarti kan aku punya kesempatan untuk observasi lebih banyak gimana sih progres duta kampus dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika aku melihat dari tahun-tahun sebelumnya dan memang kayak sesuai sama passion aku, seperti yang Mufid katakan tadi di dunia public speaking salah satunya. Nah, itu kembali untuk meningkatkan motivasi untuk menjadi duta kampus dan bergabung di paguyuban ini, di keluarga ini seperti itu. Dan menurutku pribadi, teman-teman yang bisa berproses, yang mendapatkan kesempatan untuk berproses di paguyuban ini, alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang keren, bahkan tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus seperti itu ya Kak Mufid. Tapi dari kakak sendiri nih di semester akhir gitu, bukannya itu lagi masa sibuk-sibuknya? Oh iya. Soalnya kalau tambah ikut duta kampus kan makin sibuk gitu ya. Apa nih alasan konkret banget gitu? Kenapa harus ngambilnya di semester 7? Nah, waktu itu semester 3 aku ikut di duta fakultas sih kak, karena di fakultasku, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada dutanya sendiri, dan di semester 3 aku ikut duta di fakultas. Nah kemudian rencananya mau ikut di tahun selanjutnya di semester 5 ya kak berarti, tapi alhamdulillahnya aku keterima exchange, jadi sempat satu semester nggak di sini gitu. Dan ketika mempunyai kesempatan ini lagi, nah kesempatan bagus nih, akhirnya oke lah kita ambil aja karena semuanya tuh gak datang 2 kali gitu kak. Dan benar, walaupun kok itu kan bukannya semester 7 lagi sibuk-sibuknya ya, iya bener, tapi gimana caranya kita untuk memanage waktu kita gitu sih kak. Dan aku lebih memilih untuk, karena lebih baik kita sibuk daripada kita nggak ada kegiatan sama sekali, karena itu benar-benar kayak pusing sih kak, kayak beban terus itu. Iya. Oke, aku izin menambah. Jadi kadang tuh kita mikir kayak kalau kita sibuk nanti gimana ya, kita nggak bisa main dan sebagainya. Tapi setelah kita pikir-pikir, sebenarnya mendingan kita capek karena kita banyak kegiatan dibanding kita capek karena kita nggak tahu mau ngapain. Karena orang yang nggak ngapa-ngapain pun kadang juga ngerasa capek gitu. Makanya mungkin ini dengan bergabungnya untuk berproses bareng teman-teman di duta kampus ini adalah hal yang menurutku pilihan yang sangat-sangat worth it dan bisa untuk teman-teman semuanya capai gitu. Benar-benar. Tapi proses untuk menjadi duta kampus sendiri itu melalui beberapa tahap gitu kak. Apa sepanjang itu kah? Sebelumnya ikut karantina dulu kan ya kak ya? Betul. Kegiatan di sana itu seperti apa? Oke. Aku mau jelasin nih sebelum kita masuk ke karantina dan lain-lain. Jadi di duta kampus ini tuh ada berbagai macam tahapan sebelum kita menjalani proses karantina. Jadi ada proses pengiriman berkasnya apa aja nanti akan dikasih tahu oleh panitia. Lalu peserta itu mendaftarkan diri dan mengumpulkan berkas-berkasnya. Setelah itu akan ada seleksi berkas oleh panitia nih. Nah, setelah seleksi berkas kita diumumkan siapa yang lolos, kita masuk ke tahap interview. Iya, interview. Sebelum interview kita ada tes tulis. Tes tulisnya tentang keuinan. Jadi gitu. Setelah kita menjalani tes tulis, lanjut kita melakukan interview atau wawancara nih sama beberapa panitia yang sudah ditugaskan untuk memberikan wawancara terhadap peserta.
Tapi nggak berhenti sampai situ nggak sih Kak Fitri ya? Iya, benar. Masih panjang ini. Iya. Nah setelah kita wawancara nih, habis itu kita ditentukan 20 orang yang mana itu ada 10 pasang, 10 putra dan 10 putri. 10 putri. Seperti itu. Ya, setelah itu Dan di karantina pun kegiatannya juga masih panjang banget Masih ya Kak. panjang. Prosesnya, Berapa hari, Kak? Kita karantina itu 4 hari ya Kak. 4 hari. Ya. Itu yang karantina. Iya, yang Belum lagi karantinanya. karantina ataupun latihan tambahan di luar gitu. itu. Oh, Iya, belum lagi. belum lagi. Jadi kayak kalau yang di karantinanya itu memang 4 hari aja ya Kak 4 hari, Mufid. 4 hari. Tapi di situ kita full, jadi dari pagi sampai sore kayak gitu, dan itu full materi semuanya tentang kita mendapatkan materi tentang keuinan pasti. Selanjutnya kita mendapatkan materi tentang kedutaan, terus juga ada public speaking, Betul. terus ada project manager, latihan tentang manner, attitude, dan lain sebagainya. Dan tentunya selain kita diberikan materi atau diberikan bekal tentang keuinan dan lain sebagainya, hal yang paling utama kita juga diberikan materi tentang bagaimana cara kita menjaga kecantikan dan ketampanan kita. Waduh. Iya. Karena ini mungkin bisa menjelaskan sedikit ya Kak Fitri ya. Karena dalam duta pun ketika kita memiliki intelektual yang bagus, ketika kita bisa ngomong yang lancar, tapi ketika penampilan kita, beauty kita tidak bisa memancarkan hal yang Betul. indah, jadi menurutku itu kurang gitu. Iya benar. Nah tentunya definisi beauty atau tampan maupun cantik itu bukan dari seberapa ganteng yang orang-orang pikirkan ya, atau cantik yang orang-orang pikirkan, tapi bagaimana kita bisa menjaga aura kita. Betul. Aura kita selain dengan make up dan lain sebagainya, kita harus bisa menjaga inner beauty lah, aura kita sebagai seorang duta kayak gitu. Kalau boleh di-spill gak nih Kak, di hari pertama karantina itu kegiatannya seperti apa? Oke. Di hari pertama nih. Oke. Jadi pertama itu materi utamanya ada keuinan dan juga kedutaan ya Kak Fitri ya. Jadi ada beberapa materi yang didatangkan oleh panitia dari luar dan tentunya insightful. Kita dapat materi yang benar-benar bermanfaat, yang itu benar-benar bisa menambah tentang pengetahuan kita tentang dunia duta. Duta tuh apa sih gitu? Gimana sih perjalanan seorang duta? Terus kalau kita jadi duta tuh kita harus apa aja gitu? Begitu. Jadi hari pertama kita seperti itu, ada materi dan tentunya ada juga latihan-latihan seperti koreografi dan lain sebagainya gitu. Oh iya Kak Mufid, kita ada materi manner. Oh iya, ada Iya, materi. jadi tata cara kalau kita lagi di pageant di kedutaan itu mannernya gimana itu. Jadi kita ada belajar itu juga, dan juga kita panitia mendatangkan narasumber dari luar Betul, yang betul, tentunya sangat expert di bidangnya. Seperti itu sih Kak. Jadi di karantina itu kita dapat insight-insight baru ya Kak Mufid. Betul. Walaupun seperti materi keuinan, tentunya kita kan juga udah ngerti nih uin Jogja Iya. itu seperti apa, karena basically kita sebagai seorang duta harus mengerti tentang materi keuinan. Cuman dengan adanya narasumber dari luar, tapi yang dari keuinan pun bukan dari luar ya, Iya. alhamdulillah dari dosen kita Iya. sendiri yang mana memang sangat punya hal yang bisa di sharing sama kita. Jadi kita mikir bahwasanya oh ternyata UIN tuh nggak sekedar cuma gini yang kita tahu Iya. doang ya, jadi gitu. Hari pertama dan hari-hari berikutnya materi, praktik, dan apalagi di akhir itu ada sesi latihan. Itu sih yang Iya. bikin sampai sekarang ternyata itu ada latihan itu yang bikin kita Latihannya. makin bonding gitu, Benar, makin kenal gitu. karena mau gak mau nantinya kan nah ini Kak yang harus salah satu yang harus digarisbawahi, walaupun di Duta Kampus ini ya, walaupun kita berkompetisi tapi nantinya kita tetap jadi satu keluarga. Benar, Seperti itu ya benar. Kak Mufid. Jadi walaupun kita menjalankan kompetisi, nanti di akhirnya kita harus tetap bonding, kita harus melebur jadi satu keluarga. Itu sih Kak salah satu tantangannya ya Kak. Iya. Untuk pengelolaan waktunya sendiri nih Kak, Kakak kan sebelumnya mungkin nggak ada kesibukan sebelum menjadi duta ya, mungkin apa sih strategi ataupun kayak manajemen waktunya yang dimana sebelumnya itu kayak kita apalagi udah masuk ke semester akhir itu kan agak nyantai, atau misalkan dulu Kakak sebelum jadi duta itu lebih kayak ikut kegiatan yang lain gitu. Kalau sekarang waktu pas menjadi duta itu kayak gimana sih? Apa emang bisa memanage waktunya, atau misalkan oh berat nih gitu, kaget gitu kan, atau gimana? Saya memberikan waktu dan ruang kepada Putri Fitri ya, yang merupakan sudah pengalaman dalam kampusnya betul. udah lumayan lama nih. Gitu. Iya. Silakan. Kalau aku pribadi, alhamdulillahnya jadi semester 7 ini nggak terlalu sibuk kayak semester-semester selanjutnya, karena ketika kita ikut organisasi-organisasi di kampus kan juga ibaratnya sudah purna.
seperti itu ya kak. Iya Sudah selesai sih. masa jabatannya kayak gitu kalau semester 7. Jadi alhamdulillahnya kalau di internal kampus sendiri sekarang cuman fokus di akademik sama di duta kampus ini. Jadi menurutku alhamdulillah sejauh ini masih bisa manage waktunya dengan baik dan enggak keberatan sama sekali. Tentunya selain kita berdua, kita kan berdua nih kak, satu paguyuban, satu angkatan ini. Iya. Nah jadi kita itu sistemnya rolling seperti Betul, itu ya saling Kak backup. Mufid. Iya, saling backup satu sama lain. Jadi bukan hanya kita saja yang mengisi, tapi teman-teman lain tentunya juga berpartisipasi di kegiatan duta kampus ini, gitu sih Kak. Oke, kalau dari aku karena di Kak Fitria bilang seperti itu ya. Kalau dari aku adalah kebalikannya. Kalau Kak Fitria bilang bahwasannya di semester ini tuh dia bisa nyantai. Nah, Iya. kalau aku malah terjun nih. Karena semester 3 ini menurutku adalah semester yang rawan nih, Betul, semester betul. yang Sibuk banyak banget. kegiatan, dosen-dosen yang alhamdulillah juga kita mulai ketemu dosen-dosen yang unik dan tentunya lebih bilang kalau mahasiswa tuh killer lah gitu karena tugas yang banyak juga gitu. Nah, aku berpikir bahwasannya dengan aku bergabung di Duta Kampus ini ya, ini adalah caraku untuk gimana sih caranya seorang Mufid ini bisa mengatur atau memanage waktunya. Karena ketika aku tidak mengikuti salah satu organisasi ataupun tidak mengikuti kegiatan di luar, ya udah Mufid bakal ngerasa kayak oke-oke aja semester 3. Dan tentunya aku tuh tipe orang yang suka tantangan gitu, kayak gimana sih cara kita bagi waktu gitu. Nah tapi balik lagi, alhamdulillahnya di paguyuban Duta Kampus ini tuh kita nggak sendirian, kita nggak berdua, kita ber-20, kita ada 10 pasang, ada 10 putra 10 putri yang mana kita menggunakan sistem rolling dari disampaikan Kak Fitria tadi. Jadi untuk berpikir bahwasannya kita bakal sibuk sesibuk itu, insya Allah enggak, karena kita punya teman-teman untuk saling backup. Contoh, kita ada kegiatan bersama admisi. Itu kita bukan yang juara satu atau winner yang pasti berangkat, enggak. Jadi kita akan mengadakan sesi rolling, siapa nih yang belum pernah gitu. Contoh lah singkatnya kemarin tuh kita setelah malam grand final ya Kak Fitria, kita Iya. ada tugas expo Iya, pesantren, kemandirian pesantren nih ya. Iya, bersama Kemenang. Iya, yang diadain oleh Kemenang kolaborasi sama UIN. Nah itu memerlukan kita untuk jaga di standnya UIN Sunan Kalijaga di admisi atau kemahasiswaan gitu antara itu. Jadi ya waktu itu yang berangkat aku sama Kak Fitria. Tapi itu kan berlangsung selama 2 hari, masih ada 2 kali kesempatan. Kita bukan berangkat sendiri, karena kita juga bakal ngasih kesempatan buat teman-teman, karena teman-teman udah bergabung di paguyuban ini tuh juga punya keinginan untuk berproses bareng Dan punya kesempatan dan yang punya sama. kesempatan yang sama Iya. karena punya kekuatan masing-masing Iya, gitu. benar. Maka dari itu ya udah, jadi hari pertama aku sama Kak Fitria yang take over, hari kedua teman-teman dan admisi yang hari ini juga ada itu juga dari admisi itu juga teman-teman yang lain. Jadi sistemnya kami itu rolling karena kita berpikir dengan gabungnya kita semua ber-20 di paguyuban ini punya kesempatan dan setiap orang itu punya keunikan ataupun keunggulan masing-masing. Itu sih. Iya. Kalau dari Kak Fitria sendiri nih, sebelumnya pernah mengikuti duta fakultas. Iya, gitu. benar. Itu menurut kakak sendiri apa sih bedanya? Maksudnya dari diri kakaknya, apakah lebih enak jadi duta fakultas ya gitu daripada duta kampus karena jobnya lebih sedikit atau gimana Iya. gitu? Mungkin kalau dibilang bedanya apa, pasti beda ya kak. Ibaratnya fakultas sama kampus Iya. lingkupnya itu kan udah beda ya. Jadi ketika kita di fakultas, ya bisa dibilang mungkin jobnya lebih sedikit kayak gitu. Tapi justru di situ kita mulai untuk belajar. Nah, karena pertama kali terjun di duta fakultas, jadi itu titik awal sebagai batu loncatan untuk akhirnya nih aku bisa bergabung di duta kampus seperti itu. Ilmu baru nih. Iya, jadi kayak kita belajar di Duta Febi ya waktu itu. Aku belajar di Duta Febi itu bukan, walaupun sampai sekarang udah jadi Duta Kampus, itu bukan suatu hal yang harus disingkirkan. Karena tentunya Duta Febi itu jadi titik awal aku bisa berada di sini. Gitu sih Kak. Dan tentunya bersyukur sekali punya kesempatan untuk bergabung dengan Duta Kampus seperti itu. Kalau semisal nih kakak nggak mengikuti kegiatan duta fakultas, apakah kakak sudah merencanakan ingin menjadi duta kampus sebelumnya? Sebelumnya kebetulan kalau aku waktu itu enggak sih kak, karena aku sendiri mandang kayak temen-temen orang-orang nih yang terjun langsung di dunia duta kampus itu keren-keren banget sih kak. Dan waktu itu sempat berpikir kayak
kayaknya nggak mampu nih. Nah, makanya gimana cara kita untuk memampukan diri kayak gitu? Gimana cara kita untuk memampukan diri berada di sana? Nah, salah satunya titik awalnya sebagai batu loncatannya untuk ikut duta fakultas, seperti itu sih Kak. Nah, dari situ kan belajar banyak nih, Betul. belajar banyak tentang kedutaan gimana. Kita punya kesempatan lebih daripada teman-teman untuk belajar public speaking gimana, belajar untuk handle audiens yang banyak gimana, dan alhamdulillahnya dari situ kita bisa belajar dan sekarang bisa di sini gitu sih Kak. Betul. Itu sangat menginspirasi sekali ya. Batu loncatan dari duta fakultas Iya. menuju duta kampus. Tapi kalau di duta fakultas tuh ada sama kayak kategori-kategorinya nggak sih Kak? Kayak sama kayak di duta kampus itu? Sama Kak, tapi mungkin ini sih Kak, jumlahnya kita lebih sedikit. Kalau di duta kampus kan kita ada 10 pasang. Nah, kalau di fakultas itu hanya 5 pasang aja. Kayak gitu. Jadi 5 putra, 5 putri, tapi tetap ada kategorinya, tetap ada predikatnya kayak duta favorit, berbakat dan sebagainya, seperti itu. Kalau di duta kampus sendiri apa sih fungsi dari kategori yang ada di grand final itu semua? Oke, ini adalah jawaban. Apalagi sebagai winner ya. Benar-benar kayak ini jawaban singkatnya adalah apa tadi dibilang ini predikat ini tuh berlaku untuk satu malam, aku bilang gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena ya udah kita berlaku satu malam aja, nggak ada sehari malah, cuma satu malam. Kita dari habis maghrib sampai kita di atas jam 10 lah. Iya, gitu. benar. Setelah itu kita siapa? Kita duta kampus. Jadi kenapa aku bilang seperti itu? Karena realitanya kita akan kerja bersama. Realitanya kita akan berproses bersama. Realitanya kita akan menjadi orang yang sama, pandangan yang sama, yaitu duta kampus. Nggak ada orang bilang kayak, oh ini ya duta berbakat, oh ini ya runner up. Kan nggak semua orang ngerti dan nggak semua orang datang di malam grand final. betul. Orang-orang taunya siapa sih dia? Duta kampus. Dan kenapa aku bilang predikat ini berlaku untuk cuma satu malam aja? Karena ketika kita menyandang predikat ini kemana-mana, mungkin itu bakal membuat teman-teman merasa berbeda. Dan kita nggak pengen ada rasa teman-teman merasa berbeda, karena kita semua sama, kita punya keinginan, kita punya plan, kita punya tujuan yang sama. It's okay. Ini ketika aku ngomong sama teman-teman, guys, ini tuh cuma untuk satu malam aja. Besok kita sama-sama duta kampus kok. Walaupun aku malam ini dinobatkan sebagai seorang winner, kita jadi seorang winner. Next, kita siapa? Duta kampus. Duta kampus Gitu. kayak gitu. Kita nggak pengen ada rasa berbeda, ada pembeda. Ih, ini juara 1. Oh, berarti yang layak untuk tampil untuk sosialisasi yang juara 1, yang juara 3 atau yang harapan nggak layak. Enggak. Itu hanyalah perihal grand final. Dan juga tentunya bukan cuma karena jadi itu cuma predikat-predikatan, enggak. Tetap ada bagaimana cara dewan juri itu menyeleksi, dewan juri memilih. Cuman aku menegaskan bahwasanya predikat ini apakah berfungsi predikat untuk apa? Untuk personal branding kita. Namun untuk realitanya kita hilangkan predikat ini. Kita singkirkan dulu lah, karena kita pengen berproses bareng. Ya udah, kita melebur dari satu menjadi duta kampus. Itu sih kata aku. Untuk strategi winner sendiri nih Kak, aduh. Apa ini pertanyaan yang berat? Oke. Strateginya Iya. apa gitu ya? Ini aku spill dulu nih. Jadi FYI, Mhm. kita ini pasangan dari Awal. karantina. Iya, dari awal karantina. Oh. Iya. Dari karantina Oh sampai emang beda ya? Beda. Nah, ketika grand final tuh diseleksi kan, siapa yang masuk top 5, siapa masuk top 3 dan lain sebagainya, dicampur. Dan alhamdulillahnya nggak disangka-sangka, ternyata ketika kita pengumuman top 3, loh ada cafeteria lagi nih. Dan ternyata ketika pengumuman juara 1 winner, cafeteria lagi gitu. Jadi Bisa kalau orang gitu ya? Iya bisa. Jadi kalau tips and triknya sebenarnya semua teman-teman pasti punya tips and trik masing-masing. Kalau dari aku sendiri adalah bagaimana cara kita bisa menunjukkan bahwasanya diri kita mampu kepada siapa, kepada panitia, kepada pemateri. Dengan cara apa? Dengan cara kita aktif bertanya pun itu menjadi hal penilaian plus. Selain kita aktif bertanya itu kita juga aktif menjawab. Dan tentunya menjawab nggak sekedar menjawab. Jawabannya punya bobot masing-masing. Dan aku yakin semua teman-teman tuh berkesempatan untuk jadi juara 1. Makanya kenapa aku berpikir ya udah ini predikat tuh cuma satu malam. Karena realitanya semua teman-teman kita semua ber-20 tuh keren-keren gitu. Jadi Kak gimana nih tips and triknya ada nggak? Gitu? Gak ada sih Kak. Gak nyangka juga ini. Iya benar. kesempatan juga. Karena ibaratnya waktu kita karantina
dari awal, dari pemilihan, dari karantina dan sampai di titik grand final pun kita berproses bersama ya. Betul. Dan kita menunjukkan kemampuan kita yang bahkan mungkin aku punya tapi dia nggak punya, tapi ketika dia punya aku nggak punya, kayak gitu. Betul. Jadi kayak kita memang mengisi ruang kosong satu sama lain, dan kembali lagi kita menunjukkan kemampuan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Seperti itu sih Kak. Dan bagaimana cara kita meyakinkan panitia, meyakinkan dewan juri bahwa kita layak, kita mampu menjadi winner, seperti itu Kak. Jadi kesimpulannya tuh sebenarnya apa tips and triknya? Kesimpulannya adalah tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan perbedaanmu, keunikanmu yang menurut kamu. Dengan cara aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, belum tentu aku nggak bisa apa-apa. Siapa tahu aku bisa bahasa daerah, ya udah aku ngomong pakai bahasa daerah. Siapa tahu jadi keunikan kan ya, benar. Termasuk Gitu. kelebihannya Termasuk ya. kelebihan. Benar gitu. Kalau menurut kakak sendiri nih, penting nggak sih bagi mahasiswa gitu untuk mengikuti ajang Duta Kampus ini? Menurut kakak pribadi? Oke. Kalau Kak Fitria gimana nih? Menurut Kak Kalau Fitria? menurutku bisa dibilang penting nggak penting ya, karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda. Kayak gitu sih Kak. Betul. Punya passion yang beda-beda juga. Mhm. Nah, tapi ketika teman-teman mempunyai passion nih di bidang seperti ini, itu salah satu kesempatan yang baik sekali menurutku. Salah satu kesempatan yang bisa kita ambil. Karena apa? Karena di sini kita banyak banget belajar gitu Kak. Jadi kayak bukan hanya diri sendiri, tapi kita juga menemukan teman-teman baru, menemukan partner-partner baru yang dimana dengan di paguyuban ini kita bisa belajar bareng, berproses bareng, dan itu mungkin tidak kita dapatkan ketika kita mengikuti komunitas lain, mungkin seperti itu Kak. Oke, kalau dari aku penting karena ketika aku nyimak apa yang dibilang Kak Fitri tadi itu banyak pentingnya daripada nggak pentingnya gitu. Jadi jawabannya adalah penting karena kalau aku sendiri ini adalah wadah yang cocok untuk teman-teman berkembang dan berproses bersama. Karena kita nggak tahu ke depan kita menjadi apa. Betul. Nah, dan menurutku ketika kita bisa masuk ke event kedutaan kayak gini, ini adalah salah satu pendobrak bagaimana kita bisa menciptakan personal branding yang bagus. Gitu sih. Jadi menurutku kalau di tingkat universitas ini adalah tingkatan yang menurutku hal yang sangat bagus untuk teman-teman berproses, untuk teman-teman meningkatkan personal branding dari teman-teman, dan tentunya dari sini pun teman-teman juga bisa lebih untuk menata hati tentunya. Karena ketika kita berhasil menyandang gelar seorang duta, ketika hati kita bagus, hati kita bersih, ya kita bisa berjalan lancar. Tapi ketika hati kita kotor, dikit-dikit dengar omongan dari teman, duta sok-sokan, di DM nggak pernah dibalas gitu. Padahal in reality ya jarang balas DM atau gimana. Jadi ya orang-orang mandangnya duta kampus pasti 100% berakhlak baik gitu. Nah itu, tapi itu adalah sebuah pecutan, itu adalah sebuah bagaimana cara kita bisa untuk ya emang aku harus jauh lebih baik karena aku menyandang duta kampus. It's okay kita menjadikan alasan duta kampus sebagai alasan untuk berbenah karena itu emang hal yang harus kita lakukan untuk sebagai seorang manusia untuk selalu berbenah seperti itu. Banyak sekali ya ilmu yang bisa kami dapatkan di sini. Gak kerasa mungkin waktunya sudah sangat singkat seperti ya. Cepet banget ya ternyata. Ya, terlalu ini ya, berbagi Iya. pengalamannya. Aduh. Oke. Sebelum kita menutupi podcast kita kali ini, apakah ada jargon nggak nih dari Duta Kampusnya sendiri? Oke, ada jargon. Ada di kita. Oh, ada. Iya. Kita punya Oke, kita oke. kamu Fit. Apa nih? Aku yang dipilih. Oh, boleh, mungkin diajarin Jadi dulu. nanti Boleh. kalau aku bilang Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga, jawabnya generasi cerdas, kreatif dan mandiri. Oke. Oh, iya, Kak, siap. Oke. Kita bareng-bareng ya. Kita ada kamera biar Siap. teman-teman juga tahu nih. Oke. Iya. Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga, generasi cerdas, kreatif dan mandiri. Oke, coba kita ulangi. Barangkali teman-teman di rumah juga pengen ngikutin. Oke. Oh, iya. iya, Kak. Barangkali teman-teman di rumah pengen ngerti tentang apa Duta Kampus lebih dalam, bisa dicek di Instagram kita di Iya. Duta Kampus UIN UIN Suka. Suka. Itu nanti semua update kegiatan dan sebagainya akan kita upload di situ. Oke. Masih ingat tadi jargonnya apa? Generasi cerdas, Cerdas, kreatif dan mandiri. Oke. Ini kameranya yang mana? Yang ini ya? Oke. Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga, generasi cerdas, kreatif dan mandiri. Oke, asik banget ya. Oke. Oke,
Oke, terima kasih kepada Kak Fitria dan juga Kak Mufid yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast kami. Banyak sekali pelajaran dan juga ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan, dan mungkin dengan mengikuti ajang Duta Kampus ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Mungkin sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dewa Suka Podcast, Ngobrol suka-suka.